Halo semuanya, perkenalkan, saya Laura Mulanesi Sringoringo, NPM 2022-155-00002. Saya jurusan Pendidikan Sejarah dari Universitas Indraprasta. Saya kelas S2. Saya di sini akan membahas PPT tentang tokoh nasional. Salah satu tokoh nasional. eh, untuk memenuhi mata kuliah TIK pembelajaran sejarah. Perjuangan Tan Malaka bagi bangsa Indonesia. Siapa sih teman-teman semua? Siapa sih yang di sini yang mengenal Tan Malaka? Eh, Siapakah Tan Malaka? Perjuangan apa sih yang dilakuin beliau ini untuk perjuangan bangsa Indonesia? Mari kita bahas. Nah, yang pertama kita bahas dulu profil Tan Malaka. Nah, beliau ini lahir 2 Juni 1897 di Nagarai, Pandan Gandang, Sumatera Barat, yang saat itu masih menjadi bagian dari Hindia Belanda. Nah, yang kedua, nama aslinya si Tan Malaka ini Sultan Ibrahim, gelar Datuk Sultan Malaka. Yang ketiga, terlibat gerakan politik dan organisasi PKI atau Partai Komunisme Indonesia. Tapi sayangnya ada si Tan Malaka ini memiliki perbedaan pendapat dengan pemimpinnya PKI. Nah, ada BPKNIP atau anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat. Yang berikutnya, yang keempat, dikenal dengan ide-ide kecerdasannya. Ide-ide kecerdasannya si Tan Malaka ini ada revolusi sosial, persatuan rakyat, dan anti-imperialisme. Nah, yang ke berikutnya, Presiden yang pertama, Insinyur Soekarno, menetapkan si Tan Malaka ini sebagai pahlawan nasional itu pada tanggal 28 Maret 1963. Nah, yang terakhir, karya-karyanya banyak ada Madilog dan Gertolek dan lain-lainnya. Nah, perjuangan Tan Malaka itu seperti apa sih? Apa aja sih perjuangan Tan Malaka bagi Indonesia? Kenapa dia dinyatakan sebagai pahlawan nasional? Nah, mari kita bahas. Nah, perjuangan Tan Malaka ini meliputi berbagai aspek dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Seperti yang pertama, aktivisme politik. Tan Malaka aktif dalam gerakan politik dan organisasi di Indonesia, seperti PKI, dan ia dibantu didirikan pada tahun 1920. Ia berjuang untuk memajukan pergerakan politik rakyat dan penjajahan Belanda saat itu. Yang kedua, pemberontakan Banten. Nah, pada tahun 1926, Tan Malaka memimpin pemberontakan Banten melawan pemerintahan kolonialisme Belanda. Pemberontakan ini bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan kolonial dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Namun, pemberontakan ini tersebut berhasil dirampas oleh Belanda dan Tan Malaka ditangkap. Yang ketiga, peran dalam BPKNIP. Peran beliau dalam KNIP ini setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Tan Malaka menjadi anggota Badan Pekerja Komite Nasional melalui upaya di kebijakan nasional dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Yang keempat, pemikiran dan tulisannya. Selama hidupnya, Tan Malaka menulis banyak buku dan esai yang menghukum sistem kolonialisme dan kapitalisme serta mengusulkan alternatif sosialisme untuk Indonesia. Karyanya yang terkenal adalah Madilog atau Materialisme Dialektika Logika yang mengajukan pemikiran politik dan ekonomi yang radikal. Nah, yang terakhir, pengasingan dan perjuangan internasional. Nah, setelah perpecahan dengan pemerintah Indonesia, beliau ini diasingkan ke luar negeri, seperti di Tiongkok, Uni Soviet, dan beberapa negara Eropa. Nah, beliau ini terus melanjutkan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia masih mengadakan pertemuan dan komunikasi dengan tokoh-tokoh terpenting, revolusioner, dan organisasi politik internasional untuk memperjuangkan hak kemerdekaan Indonesia.
Nah, ada kecerdasan Tan Malaka. Kecerdasan apa sih yang dibuat Tan Malaka ini? Nah, yang pertama itu ada nasionalisme dan pembebasan kolonial. Nah, salah satu ide utama Tan Malaka ini adalah nasionalisme dan pembebasan kolonial. Ia percaya bahwa bangsa Indonesia harus bersatu dan berjuang untuk mencapai kemerdekaan dan pejabat kolonial Belanda. Yang kedua ada Marxisme dan revolusi nasional. Nah, ini Tan Malaka dipengaruhi oleh pemikiran Marxis dan meyakini bahwa revolusi sosial adalah langkah penting dalam membebaskan rakyat dan peningkatan kapasitas. Beliau ini berusaha menggabungkan prinsip-prinsip Marxis dalam perjuangan nasional Indonesia. Nah, yang ketiga ada persatuan rakyat. Nah, beliau ini mengusulkan konsep persatuan rakyat untuk melibatkan berbagai kelompok sosial dan politik dalam perjuangan nasional. Nah, beliau ini juga berpendapat bahwa dengan bersatu, rakyat Indonesia dapat mencapai kemerdekaan. Nah, ada anti-imperialisme dan solidaritas internasional. Nah, selain berjuang melawan penjajahan Belanda, beliau ini juga menentang imperialisme dan mendukung solidaritas internasional dengan gerakan kemerdekaan di negara-negara lain loh. Nah, ia melihat perjuangan Indonesia sebagai bagian dari perjuangan yang lebih luas melawan penindasan imperialisme. Nah, ada yang ke-5, pendidikan dan pemberdayaan rakyat. Nah, beliau ini percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk membebaskan rakyat. Ia mendorong pemberdayaan rakyat melalui pendidikan yang merangsang pemikiran kritis, memberikan pengetahuan, dan memperkuat kesadaran nasional. Nah, ada yang terakhir, kekuatan buruh dan petani. Kekuatan buruh dan petani ini, Tan Malaka mau menekankan pentingnya kekuatan buruh dan petani dalam perjuangan nasional ini. Nah, beliau melihat mereka sebagai pilar utama dalam perubahan sosial dan ekonomi. Nah, begitu kira-kira perjuangan dan ide-ide seorang Tan Malaka. Nah, yang terakhir ada kata-kata dari Tan Malaka sebagai penutup presentasi ini. Nah, tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, serta memperhalus perasaan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.